Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita live truk ya pada siang hari ini. Kita ingin membakar benda planet ini. Nah, sebelum kita bakar, saya ingin menjelaskan dulu. Ini saya mendapatkan benda kiriman, ini kayu biasa saja. Benda kiriman dari seorang ibu. Saya jelaskan dulu sebelum saya bakar. Ini adalah benda kiriman dari pemberian seorang ibu. Ini kayu ini sudah lama, sudah bertahun-tahun. Ini seperti kayak sabit, Pak. Itu kandang dipakai di kebun. Ya, kayak arit. Ini benda kiri. Ini benda ini saya jelaskan, benda ini pemiliknya seorang ibu. Yang pemiliknya seorang ibu yang mana benda ini sudah bertahun-tahun sama ibu itu, dan benda ini disimpan di dalam lemarinya. Dan benda ini sering bunyi-bunyi di dalam lemarinya, bunyi. Ribut. Ini tadi malam katanya didengar bunyi. Sebenarnya ini sudah lama sering bunyi begitu. Tapi dia pikir itu tikus atau apalah begitu. Ternyata tadi malam dia sholat, kemudian perutnya sholat kayak sakit sekali, kayak seperti diputar-putar perutnya, kemudian di dalam lemarinya bunyi ribut. Akhirnya dia cari sesuatu itu, suara sesuatu yang ribut itu dia cari, kemudian dia bukalah lemarinya dan ditemukan ini. Barulah dia ingat kalau ternyata dia menyimpan sesuatu ini, dan ini sudah lama, sudah bertahun-tahun dia diberikan oleh seseorang, saya tidak usah menyebutkan namanya. Yang mana dulunya di saat diberikan sesuatu ini, benda ini, jadi katakan bahwa simpan sesuatu itu, jangan kamu buang ya, jangan kamu buang, karena kalau kamu buang nanti kamu akan sakit. Nah, ini adalah kesyirikan. Karena kenapa? Kita mempercayai kayu ini, kita meyakini kayu ini. Dulu ibu ini meyakini kayu ini, makanya dia takut membuang kayu ini. Karena apa? Pesan yang memberikan kayu indul kepadanya ini semacam kayak penjaga diri lah begitu, disimpan di rumah, mungkin supaya rumah itu aman atau apalah begitu, atau mungkin ya penjaga mungkin begitulah, disimpan di rumahnya supaya mungkin aman atau apalah begitu pemikirannya ya. Kayu ini disimpan. Kemudian ibu itu dia mengatakan, dia sampaikan kepada ibu, jangan pernah kamu buang kayu ini, karena kalau kamu buang kayu ini kamu nanti sakit. Akhirnya ibu itu takut, dia tidak ingin sekali membuang kayu. Dia simpan saking dia simpan kayu ini di lemarinya. Dan menurut ibu yang punya kayu ini kayu biasa saja. Ini kayu tidak ada apa-apanya ini. Cuma karena dia percaya ini kayu biasa saja. Cuma karena kita meyakini, kita percaya kepada kayu ini, akhirnya masuklah jin ke dalam kayu ini. Kayu yang sering bunyi dalam lemarinya, masuklah jin karena kita meyakini. Karena jin itu suka mencari celah kelemahan kita, mana sesuatu yang kita agung-agungkan, kita anggap itu apalah begitu, jima-jima atau apa, atau sesuatu yang disimpan di rumah, ketika ada itu sesuatu itu aman atau apalah begitu, sehingga ditunggangi jin ini. Menurut, akhirnya dia simpan di lemari ini, simpan baik-baik ini kayu ini. Dan menurut yang punya kayu ini, dulu katanya kayu ini kecil, dan sekarang dia sudah jadi besar. Ini cuma benda-benda biasa ini, pukul kepala atau apalah, biar tidak bisa berbuat apa-apa ini, biar atau biar diludahi dia apa, tidak bisa berbuat. Ini kayak benda mati. Cuma karena kita meyakini, akhirnya masuk jin ke dalam sini. Ini benda mati, tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tidak ada apa-apanya ini. Cuma karena kita meyakini, akhirnya apa, ditunggangi jin. Dulu katanya kayu ini kecil, namun tadi di saat diberikan sama, tidak langsung ke saya, melalui istri saya, karena yang punya kayu ini sahabatnya istri saya.
Dulu kayu ini katanya kecil, kayak kayu siwak begitu, tapi sekarang dia jadi besar, ini besar deh. Kira kalau sudah jadi itu berjengkal. Dulu katanya ini kecil kayak kayu siwak, dan sekarang dia jadi besar. Allah alam. Dia jadi besar, dulu kecil. Makanya ibu itu dia tidak tahu bagaimana itu kayu siwak itu. Akhirnya dia bertanya bagaimana sih kayu siwak itu seperti apa. Kemudian dikasih lihat fotonya seperti ini siwak, dan ini bukan kayu siwak, bukan, ini kayu biasa saja yang sudah bertahun-tahun disimpan. Alhamdulillah. Dan ini apa namanya, sebentar lagi kita akan apa namanya, merukyahnya dulu ya. Kita rukyah dulu ketika kita mempunyai benda-benda semacam kayak batu-batu yang kita percayai, atau mungkin kayak kertas-kertas yang ditulis ada tulisan-tulisan Arabnya yang dianggap bahwa itu jim apa, pakai selamat, biasa disimpan di dompet atau tempel di rumah. Itu semua sesuatu yang disukai oleh jin, ditunggangi oleh jin, seperti itu, karena kita meyakininya seperti itu. Dan ini adalah apa, bentuk-bentuk kesyirikan. Kata kita mempercayai ini benda mati, tidak ada apa-apanya. Bagaimana mungkin benda kayu ini kalau seumpama kita buang kita jadi sakit, ya kan? Tidak masuk akal kan? Tapi karena begitulah, kalau kita tidak paham apapun yang disampaikan kita, akhirnya kita percaya, kita meyakini. Akhirnya karena kita meyakini sesuatu ini, akhirnya jin masuk ke dalamnya, ditunggangi oleh jin masuk ke dalam sini. Akhirnya mana dulu kayunya katanya kecil, akhirnya sekarang jadi besar begitu. Kayak siwak dulu, sekarang jadi besar. Nah, ketika ada sesuatu begini, kita hancurkan, kita bakar. Tapi sebelum kita bakar, jangan langsung apa maksudnya, jangan langsung dibakar begitu saja, karena bisa saja dalam sesuatu ini ada jinnya, seperti itu. Jadi bagaimana caranya, kita usir dulu jinnya itu dengan cara kita rukyah, kita baca ayat Al-Quran dulu, setelah itu baru kita bakar, seperti itu. Jangan kita langsung bakar begitu saja. Bisa ada jinnya dalamnya, nanti dia marah begitu kan, kemudian dia menyerang kita. Bagaimana caranya, kita rukyah dulu dan kita berdoa, semoga saya kalau ada jinnya ini diberi hidayah oleh Allah, agar dia berhenti berbuat zalim, agar dia masuk Islam dan berhenti berbuat zalim, berhenti mengganggu manusia, seperti itu. Baik, sebelum kita bakar ini kayu kayu kepercayaan yang dianggap bahwa bikin apa, pakai selamat lah begitu, Mai. Ini disimpan di rumah, jangan dibuang, nanti kamu sakit kalau dibuang. Ini kesyirikan, sumber kesyirikan. Tidak meyakininya, atau ketika kasih benda-benda cincin lah, pakai selama ini, nanti jangkau ini begini kamu bagus, pakai cari rezeki atau apalah, itu semua adalah kesyirikan, tidak boleh. Pisau atau apapun itu dikasih biasa, dikasih kita, jangan percaya seperti itu. Kalau pakai selama itu ya sholat, berdoa sama Allah, itu pakai selama itu dekatkan diri kepada Allah. Baik, kita sebelum kita bakar ini, kita rukyah dulu. Kita rukyah ya, ini a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Supaya apa? Supaya jinnya keluar kalau ada jin dalam sini ya. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين
أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Baik, kita akan bakar supaya apa? Alhamdulillah pemilik kayu ini ya diberi petunjuk oleh Allah, akhirnya dia menyadari sehingga dia paham bahwa ini adalah kesyirikan, ya, ini tidak boleh, ini adalah kesyirikan, tidak boleh kita pelihara sesuatu seperti ini. Kita akan bakar, ya. Jadi kalau kalian punya sesuatu seperti ini, benda-benda klinik, entah itu batu atau pisau, keris, apa dan sebagainya, itu sesuatu yang suka ditunggangi jin. Jadi kadang biasa orang punya pisau, kalau dia pakai pisaunya itu dia bawa, akhirnya dia kayak berani begitu, seperti itu, berani sama orang atau apalah begitu. Nah itu biasa dimasuki jin, akhirnya orang itu biasa berani dan sebagainya, seperti itu. Kita bakar, ya. Jadi sebelum dibakar dihancurkan dulu, keras juga ini apa ini? Benda mati yang Parang ya? ya Parang. ya apa lah? Parang. Oh ini Potong-potong itu. potong. Ada mak ini mak ya. Tahun-tahun tinggal Itu dapat tahun-tahun ya. Kalau ada yang punya sesuatu begini kemudian mau dihancurkan, bisa kirimkan ke saya, nanti yang saya bantu untuk menghancurkannya. Bisa diruqyah dulu baru dihancurkan, jangan langsung dibakar begitu saja, karena kadang biasa ada sesuatu, ada jinnya begitu, kita langsung bakar begitu saja, biasa jinnya marah begitu, akhirnya menyerang kita. Jadi kita ruqyah dulu supaya jinnya keluar, baru kita bakar, hancurkan, seperti itu. Jadi kalau seumpama ada sihirnya sesuatu ini, biasanya biasa orang itu ada gangguan jinnya, biasa diruqyah, dia keluar jinnya, akhirnya masuk ke sini, berarti masuk ke sini jinnya. Nah, di saat diruqyah masuk jinnya ke sini, keluar dari tubuhnya masuk di sini. Setelah itu dia masuk lagi kembali nanti, setelah peruqyahnya bisa pulang, akhirnya jinnya itu dia menyerang, mengganggu lagi pemilik kayu ini. Jadi ketika kita punya benda-benda kesyirikan, solusinya adalah kita hancurkan supaya benar-benar bersih gangguan jinnya. Ini adalah rumah-rumah jin. Ini sementara proses bakar benda klinik, ini benda kesyirikan, meyakini dapat memberi manfaat. Katanya kalau dibuang sesuatu ini bisa membuat pemiliknya sakit, padahal ini benda mati. Biar kita pukul, kita ludahin, kita kencing, tidak bisa berbuat apa-apa dia. Cuma karena kita meyakini, mempercayai, akhirnya apa? Jin masuk ke dalamnya, jin menungganginya. Kalau ada orang biasanya bilang punya pisau, katanya pisaunya ini apalah begitu, sudah makan orang, wah ini pisau begini-begini, itu dia suka jin masukin, atau batu-batu
cincin yang diagung-agungkan, karena jin itu suka dengan sesuatu yang diagung-agungkan. Kita bakar. Sebelum kita bakar, dirukyah dulu supaya jinnya keluar, karena ini menjadi rumah jin. Ibu itu sakit-sakitan dulu. Ibu ini pemilik kayu ini dulu, dia hamil gaib dulu. Hamil gaib, perutnya besar sekali kayak orang hamil 9 bulan. Ya, kayak orang 9 bulan, besar sekali perutnya. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya rukyah dulu. Kemudian hamil gaibnya sudah hilang, sudah tidak hamil gaib lagi. Ya, ini pemilik kayu ini. Bisa saja jinnya itu ketika dirukyah dia keluar kemudian masuk di kayu ini. Ya, seperti itu. Ini ibu pemilik kayu ini ada gangguannya. Pernah waktu saya rukyah juga dulu, dia kesurupan. Saya rukyah dulu. Di saat saya rukyah dulu itu, kemudian perutnya besar sekali, bengkak besar kayak orang hamil 9 bulan, kayak orang sudah melahirkan. Itu dia posisinya tidak lagi kesurupan, tidak besar, rata. Saya perutnya biasa saja, rata. Di saat saya rukyah, saya baca ayat rukyah, tiba-tiba perutnya besar sekali. Jin, ya. Makan benda klinik, ini benda kesyirikan. Atau ada lagi susunya kayak soalnya Ya. bentak-bentak nih. Nah, jadi kalau ada ini ada muntah-muntah ya, yang dipelihara. Apalagi desa itu, Dia suka seperti ini. orang dulu itu banyak banget. Jadi kalau seumpama ada orang ada punya gangguan jin, yang pertama-tama yang harus dihancurkan itu adalah benda-benda kesyirikannya itu, karena bisa saya jinnya bersumber dari situ. Dan di saat dirukyah biasanya jinnya keluar kemudian masuk ke benda itu. Setelah benda itu, rumah jin itu dihancurkan, insya Allah. Kalau memang gangguannya dari situ, insya Allah gangguannya itu akan benar-benar bersih, hilang sama sekali. Dan biasanya kalau memang biasanya kalau benda begini ada jinnya, dan jin itu dari benda ini yang biasa masuk ke tubuh pasien yang sering mengganggunya. Kadang biasa di saat begini dirukyah atau mau dibakar, biasa kerasukan pemilik benda itu. Cuman pemilik benda ini, ibu itu, dia tidak kesini. Dia cuman menitip kepada istri saya. Kemudian ya ini ya, ini sengaja saya live seperti ini supaya apa? Supaya untuk sahabat-sahabat yang punya benda-benda ini, benda-benda pusaka. Benda-benda pusaka, karena biasa peninggalan nenek moyang seperti itu. Biasanya kan orang dia pelihara sesuatu seperti itu karena tidak paham, biasa dikasih kayu-kayu atau batu-batu atau cincin atau apalah yang dikatakan ini jima-jima apalah begitu. Itu adalah kesyirikan, ya. Jangan dipelihara seperti itu. Itu benda-benda kesyirikan. Itu sesuatu yang disukai jin, ditunggangi jin. Jangan langsung dibakar begitu saja. Rukyah dulu, ya, baru dibakar, baru dihancurkan. Nah, karena kalau tidak dihancurkan masih ada rumahnya, ya. Ibaratnya seperti semut, kita usir semutnya tapi masih ada gulanya di situ. Jadi meskipun itu diusir pergi, sebentar lagi dia datang lagi karena masih ada
rumahnya. Benar-benar kesyirikan. Tidak boleh dipertahankan, tidak boleh disimpan. Ini kesyirikan yang harus dibinasakan. Karena ini sumber-sumber kesyirikan semua. Mempercayai sesuatu benda-benda mati. Bagaimana mungkin benda mati seperti itu dapat memberikan manfaat kepada kita? Akal sesuatu yang tidak masuk akal. Yang begitulah kalau orang semua tidak paham kan, yang tidak paham akhirnya apapun itu yang diberikan kita ambil, kita anggapin pakai selamat lah apa. Karena kita tidak paham ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ketika kita paham. Itu adalah nikmat, adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena yang mana yang kita tidak paham, yang kita bisa paham, akhirnya kita bisa demikian untuk video kali ini. Semoga saya ada manfaatnya. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan, dan Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Demikian saya akhiri video ini. Semoga saya ada manfaatnya ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.